Pemirsa, untuk membahas terkait polemik pagar laut dan mengenai sertifikat yang terbit di area yang adalah wilayah laut, kita akan membahasnya bersama ahli aspek geospasial hukum laut UGM, Bapak Imade Andi Arsana. Selamat sore, Pak Andi. Halo, selamat sore Mbak Fitri. Apa kabar? Baik, Pak Andi. Pak Andi, di area pagar laut sepanjang 30,16 km ini kan setidaknya terdapat 263 bidang yang memiliki sertifikat hak guna bangunan atau HGB dan sertifikat hak milik atau SHM. Kenapa bisa ada penerbitan sertifikat di laut ataupun di kawasan perairan seperti ini? Hal pertama dulu yang perlu kita pahami, laut yang di sana itu termasuk bagian dari perairan kepulauan kalau kita tinjau dari hukum internasional gitu ya. Jadi perairan kepulauan itu artinya memang bagian dari kedaulatan Indonesia, itu satu hal. Tapi memang dalam aturannya itu tidak bisa ada hak guna bangunan di atas laut. Itu clear gitu ya. Jadi kalau memang ada hak guna bangunan itu hanya boleh didirikan atau dilekatkan kepada hak milik misalnya atau hak milik tanah negara gitu ya. Jadi dalam hal ini adanya HGB itu memang menimbulkan pertanyaan karena memang tidak bisa dilekatkan di atas laut. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Artinya memang ada perbedaan atau ada mungkin kesalahan prosedur. Saya tidak tahu persisnya apa yang terjadi, tapi dugaannya adalah ada suatu praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang seharusnya terjadi. Oke, jadi adanya kemudian HGB ini menurut Anda ada dugaan praktik yang melanggar hukum seperti itu ya Pak Andi. Nah Pak Andi sempat juga kan ada klaim bahwa di kawasan perairan Kabupaten Tangerang ini dulunya adalah daratan, kemudian terjadi abrasi, kemudian menjadi kawasan laut. Nah kemudian kini kan Menteri ATR Kepala BPN sendiri sudah membatalkan sertifikat SHM maupun HGB di kawasan perairan ini. Apakah ini artinya menegaskan bahwa di kawasan ini sebelumnya memang tidak pernah ada daratan? Kita lihat dua hal, secara hukum, secara nyata fisik gitu ya Mbak Fitri ya. Kalau kita ngomong secara hukum berarti memang kita lihat produk-produk hukum yang ada di situ, apakah pernah ada sertifikat dan segala macam itu tentu bisa digunakan untuk menjadi alat untuk menjustifikasi apakah pernah ada atau tidak. Itu secara hukum. Yang kedua tentu secara fisik. Secara fisik apakah betul di situ pernah ada daratan? Sekarang kan kita bisa lihat. Nah kami kebetulan di Teknik Geodesi UGM ini bersama teman-teman di Lab Hidrografi itu melakukan satu kajian gitu ya singkat untuk melihat bagaimana perkembangan perubahan garis pantai di kawasan tersebut. Jadi saya dibantu oleh sahabat saya namanya Calvin Wijaya itu telah membuat satu kajian. Ternyata memang dari tahun 70-an, 75 kita dapat citra satelitnya itu memang tidak pernah kawasan itu merupakan daratan. Jadi bahkan dari tahun 70-an sampai sekarang itu tidak pernah ada daratan. Jadi artinya apa yang disampaikan oleh Pak Menteri itu menurut saya sudah tepat bahwa sertifikat hak guna bangunan yang ada di sana itu memang tidak tepat dan memang harus dibatalkan karena secara hukum dia tidak tepat, secara fisik pun kita telah lihat bahwa itu tidak pernah merupakan daratan gitu. Oke, artinya bisa dijelaskan kembali dari citra satelit sendiri dari mulai tahun 1980-an sampai sekarang tadi Anda katakan memang tidak ada perubahan terutama dari garis pantainya, artinya ini bisa membantah klaim mengenai dulunya ada daratan seperti itu Pak Andi. Ya betul, jadi mungkin secara teknis saya jelaskan sedikit Mbak Fitri, yang kita bisa lakukan di Teknik Geodesi UGM misalnya atau di tempat-tempat lain yang bidang ilmunya mirip ya adalah melihat citra satelit yang memang direkam di tahun-tahun berbeda gitu ya. Kita lihat tadi kan ada arsip di internet gitu yang kita bisa akses bagaimana citra yang menunjukkan kenampakan garis pantai di tahun 70-an. Itu kita ambil, lalu kemudian kita bandingkan dengan citra-citra sebelumnya. Setelah kita lihat semuanya, kita bandingkan dengan posisi pagar laut itu. Nah, pagar laut itu kan udah nampak juga di mana. Jadi kita bisa lihat pagar laut itu lalu kita bandingkan dengan citra-citra sebelumnya. Jadi semua kajian kita itu menunjukkan bahwa pagar laut itu ternyata berada di luar dari tepian terluar daratan, baik itu di tahun 70-an sampai sekarang gitu. Jadi dengan menggunakan teknologi geospasial, remote sensing gitu ya, pengolahan citra, itu bisa dibuktikan bahwa dari tahun ke tahun memang tidak pernah ada daratan di kawasan tersebut gitu. Oke, Pak Andi, dengan adanya penerbitan sertifikat HGB, SHM di perairan Kabupaten Tangerang, apakah ini artinya pemerintah kecolongan? Oke, saya mau lihatnya dari sisi yang agak lain dulu Mbak Fitri. Sebenarnya memang ada namanya marine cadastre gitu ya. Jadi cadastre untuk di laut.
Nah, kalau di Indonesia mungkin yang paling dekat hukumnya itu Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 dulu, memang itu memungkinkan adanya pemanfaatan ruang laut gitu ya. Dulu itu namanya HP3, jadi hak pengusahaan perairan pesisir gitu. Tapi yang menarik adalah itu sudah dibatalkan. Jadi ceritanya begini, jadi dulu itu memang diberikan hak kepada individu bahkan untuk menguasai laut gitu ya. Tapi itu dianggap menentang hak dan segala macam, dituntut di Mahkamah Konstitusi membatalkan itu. Jadi kalau kita lihat dari sisi itunya, memang pernah ada usaha secara hukum Indonesia itu memberikan ruang, mohon maaf, memberikan hak di atas ruang laut begitu. Tapi itu sekarang tidak lagi bisa. Maka secara hukum sebenarnya memang tidak pernah ada hukum yang membolehkan individu itu menguasai ruang laut untuk kepentingan individu. Itu satu ya. Jadi kalau dilihat dari sisi itu, apa yang terjadi sekarang ya bisa dikatakan bahwa telah terjadi mungkin miskoordinasi begitu antar lembaga yang terlibat sehingga diterbitkannya sertifikat itu merupakan hal yang tidak sesuai dengan hukum. Tapi saya rasa ini appreciate apa yang dilakukan oleh Pak Menteri dengan dengan segera kemudian membatalkan apa yang memang tidak dianggap sesuai dengan ketentuan hukum tersebut. Tapi kan kemudian SHM dan HGB ini sempat terbit seperti itu ya Pak Andi di kawasan perairan. Menurut Anda artinya siapa yang harus bertanggung jawab? Saya mungkin tidak mendalami semuanya hal tentang itu, tetapi saya meyakini begini Mbak, ada banyak sekali pihak yang terlibat di dalam penerbitan sebuah sertifikat misalnya. Pertama tentu ada pengajuan gitu ya. Kalau kita bicara kadastri itu kan ada 3R namanya, jadi rights, restriction, dan responsibility. Rights itu berarti hak. Ada hak nggak di sana masyarakat atas ruang gitu ya. Kita tidak dulu bicara laut atau daratan ya, atas ruang. Ada hak nggak di sana? Kalau ada hak, berarti kan masyarakat mengajukan. Nah, setelah mengajukan, kemudian ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku, itu namanya restriction, gitu ya. Hukumnya seperti apa? Tadi sudah kita jelaskan. Selanjutnya, kemudian ada responsibility-nya. Jadi artinya proses ini tentu bukan proses yang sederhana. Ini proses yang melibatkan banyak sekali pihak. Nah, kalau dibilang siapa yang bertanggung jawab, kita tidak bisa pinpoint satu pihak tertentu, tetapi ini adalah sebuah proses kolaboratif yang saya kira semua pihak harus dengan legowo gitu ya, menyatakan bahwa mungkin ada kekeliruan atau ada sesuatu yang harus diperbaiki gitu. Oke, artinya dari segi regulasi sebetulnya sudah jelas mengatur tidak ada celah bahwa ruang laut ini diperbolehkan untuk kepentingan individu seperti itu ya Pak Andi? Betul sekali. Kalaupun ada pemanfaatan seperti yang saya bilang tadi, sekarang kalau Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tadi saya sebutkan itu kan kemudian direvisi oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 gitu ya. Lagi-lagi pemanfaatan ruang itu boleh, tetapi tidak untuk individu, tidak sebagai hak milik. Misalnya kawasan mana untuk perikanan, kawasan mana untuk industri, kawasan mana untuk kawasan strategis itu memang ada pengaturannya, tetapi tidak untuk kepentingan seperti yang kita bicarakan sekarang. Oke, saat ini kan kemudian pagar laut ini sudah sempat terbangun dan panjangnya 30,16 km dari pandangan Pak Andi sendiri. Apabila kita melihat imbas ataupun dampak dari keberadaan pagar laut sampai sejauh ini tuh seperti apa? Oke, kalau sebelum itu saya mau menyampaikan dulu, kami melakukan kajian juga di Lab Hidrografi Teknik Geodesi UGM. Itu memang kita lihat progresnya memang pembangunannya. Jadi per bulan itu kira-kira mungkin sekitar 6-7 kilo gitu kita lihat prosesnya memang iya. Itu satu. Kedua, kalau kita lihat dampak gitu misalnya secara lingkungan itu ini perlu kajian yang lebih jauh tentu saja yang sangat detail dan saya tidak melakukan itu. Kan banyak orang bilang misalnya ini bisa digunakan untuk menahan abrasi kan gitu ya dan segala macam gitu ya. Yang pasti itu perlu kajian yang benar-benar lebih detail. Apakah betul memang pagar laut itu bisa digunakan untuk menahan abrasi? Itu satu hal tentang abrasinya. Terus apa yang paling nyata kelihatan yang kita lihat sehari-hari atau di berita gitu ya adalah pagar laut itu membatasi akses nelayan ke laut. Itu yang paling nyata kita bisa tahu ya. Jadi artinya adanya pagar laut itu telah secara nyata membatasi hak dari nelayan itu untuk menangkap ikan, untuk bisa menghidupi dirinya. Itu saya kira yang mungkin sekarang sangat penting kita bahas dan menjadi perhatian gitu ya. Baik, Pak Andi, kita akan tunggu bersama bagaimana kemudian langkah pemerintah kemudian mengusut tuntas mengenai penerbitan dari HGB dan juga SHM ini. Terima kasih Pak Andi telah berbincang bersama kami sore hari ini.